Dahulu ada seorang yang ahli maksiat. Hidupnya gemar melakukan perbuatan dosa. Orang yang ahli maksiat ini punya pembantu. Zaman dulu pembantu itu budak, dibeli. Budaknya diperintahkan pergi ke pasar, dikasih uang 4 dirham, diperintahkan untuk membelikan sesuatu. Sampai di pasar, pasarnya tutup, belum buka. Ternyata penduduk pasar sedang pergi ngaji ke tempat salah seorang ulama yang kondang di zaman itu, yaitu beliau bernama Syekh Mansur bin Ammar. Kemudian ini budak pergi ke rumahnya Syekh Mansur, ikut ngaji. Selesai ngaji, ada orang yang minta bantuan sama Syekh Mansur. Ya Syekh, saya ini dalam keadaan terjepit, butuh uang, tolong bantu saya. Saya butuh 4 dirham. Syekh Mansur saat itu gak pegang uang. Tapi Syekh Mansur gak mau nolak orang yang minta tolong. Kata beliau, apa tunggu di sini. Barangkali jamaah yang hadir bisa bantu. Maka Syekh Mansur berkata kepada yang hadir, siapa yang bisa bantu saudara ini dengan memberikan 4 dirham, maka saya doakan dia dengan 4 doa. Yang doakan wali, insya Allah doanya mustajab. Doanya diamini sama orang yang hadir, maka berkat aminnya orang-orang yang hadir tadi, insya Allah doanya juga mustajab. Maka budak ini nggak pakai berpikir panjang. Dia langsung ngangkat tangannya, ana ya Syekh, ana ya Syekh. Dia kasihkan uang 4 dirham kepada fakir miskin tadi. Padahal bukan uangnya. Uang majikannya, dia diperintahkan sama majikannya beli barang di pasar. Tapi karena budak, dia bukan santri, gak tahu hukum. Gak boleh seseorang itu sedekah dengan harta yang bukan miliknya. Apalagi dengan harta yang haram. Kata para ulama, man tasaddaqa bimalil haram, siapa yang sedekah dengan harta yang haram, itu seperti orang yang mencuci pakaiannya dengan air kencing. Pakaiannya kotor, mau dibersihkan, harusnya nyucinya pakai air. Tapi kalau nyucinya pakai air kencing tambah kotor, jadi najis. Tapi karena ini bukan santri, dia nggak tahu. Niatnya tulus, pingin dapat doa dari Syekh Mansur. Dikasihkan 4 dirham, dapat doa dari Syekh Mansur. Pulang ke rumah, sampai di rumah majikannya marah. Karena terlalu lama pergi dan balik-balik gak bawa apa-apa, tangan kosong. Akhirnya si budak ini menceritakan, tadi saya pergi ke tempatnya Syekh Mansur. Kaget majikannya. Kau hadir ke majelisnya Syekh Mansur? Iya. Kemudian ada orang yang minta, kata Syekh Mansur, kalau ada yang bantu dapat 4 doa, saya berikan uang Anda. Majikannya penasaran. Kau minta didoakan apa? Yang pertama saya minta didoakan supaya saya dimerdekakan. Saya sudah capek jadi budak. Dan merdekakan budak itu nggak gampang. Budak itu dulu harganya mahal. Merdekakan budak kalau hari ini seperti orang punya mobil Innova atau Alphard yang mahal diberikan ke orang lain. Nggak mudah. Dia bilang sama majikannya, saya minta doa sama Syekh Mansur biar saya dimerdekakan oleh Allah. Majikannya ini terkenal pelit. Bukan orang baik, ahli maksiat. Tapi berkat doa di majelis yang didoakan sama wali, diamini oleh jamaah, itu majikannya tiba-tiba mengatakan, anta hurrun liwajhillah. Hari ini kau saya merdekakan semata-mata karena Allah. Saya nggak minta tebusan, nggak saya kasih harga, kau merdeka gratis. Kok bisa? Berkat doa di majelis. Nah, kita yang duduk di sini kan masih banyak yang jadi budak. Budaknya dunia, budaknya hawa nafsu, budaknya jabatan, kekuasaan. Maka kita berharap pulang dari majelis ini kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi budak kecuali menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Majikannya tanya lagi terus doa yang kedua.
Doa yang kedua saya minta Syekh Mansur doain saya supaya saya dapat rezeki 4 dirham buat ganti uangnya sampean. Uangnya sampean jadi 4 dirham kan saya pakai. Saya minta didoakan semoga saya dapat rezeki bisa ganti uangnya sampean. Apa kata majikannya? Gak usah diganti walaka mi'ah dinar. Gak usah diganti. Bahkan dikasih sama majikannya 100 dirham. 100 atau 1000 dirham. Sudah dibebaskan hutangnya. Justru malah dikasih hadiah. Padahal ini tadinya majikannya pelit. Kenapa kok bisa berubah seperti itu? Karena doa di majelis. Yang di sini punya utang banyak enggak? Punya utang kan? Ada juga yang rezekinya masih sempit kan? Rumahnya masih ngontrak, kendaraannya masih kredit. Insya Allah pulang dari sini pada punya rumah semua. Yang sempit diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin dijadikan kaya, kaya yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dia bisa mendapatkan bebas utang dari majikannya, bahkan ditambahin sama majikannya. Insya Allah berkat doa di majelis ini rezeki kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian majikannya tanya lagi, yang ketiga kau minta apa? Yang ketiga saya minta supaya jenengan ini kan banyak dosa, ahli maksiat. Saya minta Syekh Mansur mendoakan semoga jenengan itu diberikan hidayah sama Allah, bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka majikannya langsung berkata, tubtu ilallah, saya bertaubat kepada Allah, berhenti dari maksiat. Padahal tadinya dinasehatin banyak orang gak mempan, karena sudah keenaan maksiat. Tapi berkat doa di majelis, akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang di majelis ini masih punya banyak dosa. Kita yang datang di majelis ini mungkin punya orang tua yang masih belum sholat. Mungkin orang tua yang datang ke majelis ini punya anak yang masih susah untuk menjalankan sholat. Banyak maksiat. Berkatnya majelis ini, semoga kita nggak pulang kecuali taubat kita diterima oleh Allah. Yang masih sering berbuat maksiat diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Orang tua kita, anak-anak kita yang masih berlumuran dosa, masih sering melakukan perbuatan maksiat, berkat anaknya hadir ke sini, orang tuanya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Berkat orang tuanya hadir ke sini, insya Allah anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh, salehah. Kemudian majikannya tanya, yang keempat kau minta apa? Yang keempat saya minta saya Syekh Mansur yang hadir semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tadi Mas Imam bacakan doa birrul walidain. Doa yang indah. Yang kita amini bersama-sama. Insya Allah doa di majelis ini nggak ditolak sama Allah Ta'ala. Insya Allah ini menjadi sa'atul mustajabah. Di mana doa kita diterima oleh Allah. Dan yang punya hajat di dalam hatinya yang belum terucap berkatnya majelis ini. Hajatnya pun diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.